Di kaki perbukitan yang diselimuti kabut tebal, berdirilah desa Kalangwuni, sebuah desa tua yang seolah berhenti di masa lalu. Rumah-rumah kayu berjejer rapat, pintunya jarang terkunci, dan warganya hidup dengan satu keyakinan turun-temurun: tak ada pencuri di desa yang masih menjaga adat. Di desa inilah tinggal Raras, gadis berusia 19 tahun yang dikenal pendiam dan rajin, membantu ibunya menenun kain. Ayahnya telah lama meninggal, dan sejak itu Raras hidup berdua dengan sang ibu di rumah paling ujung desa rumah yang menghadap langsung ke hutan larangan. Sejak kecil, Raras sering bermimpi buruk tentang pintu kayu tua yang tak bisa dibuka dari dalam. Namun ia tak pernah menceritakannya pada siapapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raras mengunci kamarnya dari dalam. Dan tak seorang pun tahu bahwa itu akan menjadi malam terakhir ia terlihat. Pagi hari datang dengan keheningan yang aneh. Ibu Raras berkali-kali mengetuk pintu kamar anaknya. Tak ada jawaban. Ketukan berubah menjadi teriakan. Tetangga mulai berdatangan. Kepala dusun, Mbah Wiryo, ikut menyaksikan saat pintu kamar itu akhirnya didobrak. Namun yang mereka temukan membuat semua orang membeku. Kamar itu kosong. Tak ada jendela terbuka. Tak ada lubang di dinding. Hanya ranjang yang masih hangat. Kain selimut terlipat rapi, dan bekas kuku di pintu kayu dari arah dalam yang lebih mengerikan. Kunci kamar masih terpasang dari dalam. Berita hilangnya Raras menyebar cepat. Warga berbisik, para sesepuh saling bertukar pandang, seolah mengingat sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, kentongan dipukul sebagai tanda bahaya. Sejak kejadian itu, suasana desa berubah. Anjing-anjing melolong tiap tengah malam. Bayangan hitam terlihat melintas di dekat rumah Raras, dan beberapa warga mengaku mendengar tangisan perempuan dari arah kamar kosong itu. Meski pintunya tetap terkunci, seorang anak kecil bersumpah melihat Raras berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya pucat, matanya hitam, sambil berbisik. Mereka berjanji tak akan mengulanginya. Mbah Wiryo akhirnya memanggil para tetua desa dalam pertemuan rahasia itu. During sebuah kebenaran kelam 20 tahun lalu, desa Kalangwuni pernah mengorbankan seorang gadis demi menutup aib besar yang mengancam nama desa. Dan kini janji itu telah dilanggar. Raras bukan menghilang, ia diambil kembali. Sejak malam pertemuan para tetua, Mbah Wiryo berubah. Wajahnya pucat, langkahnya tertatih, seolah menanggung beban yang terlalu berat untuk usianya. Pagi itu, warga dikejutkan oleh jejak kaki basah yang muncul dari kamar Raras. Jejak itu berhenti tepat di halaman rumah, lalu menghilang begitu saja, seakan tubuh pemiliknya terhisap tanah. Yang lebih aneh, tanah di bawah jejak itu berbau, amis seperti tanah kuburan yang baru dibongkar. Seorang pemuda desa, Jaka, sahabat masa kecil Raras, mulai curiga. Ia menyadari satu hal yang dihindari semua orang. Tak satu pun warga berani menyebut nama Raras dengan lantang, seolah menyebut namanya adalah undangan bagi sesuatu yang lebih gelap. Jaka nekat mendatangi rumah Raras pada malam hari. Di kamar kosong itu, ia menemukan ukiran simbol aneh di balik lemari simbol yang sama seperti yang terukir di batu tua dekat hutan larangan. Ketika Jaka bertanya pada ibunya, wajah perempuan itu langsung pucat. Ia menarik tangan Jaka dan berbisik, "Apapun yang kau lihat, jangan pernah masuk ke hutan itu." Larangan tersebut justru memperkuat kecurigaan Jaka. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dari arah hutan, terdengar suara perempuan melantunkan tembang lama, tembang yang hanya dinyanyikan dalam ritual kematian. Dan untuk pertama kalinya, warga melihat pintu kamar Raras terbuka sendiri.
Ketegangan memuncak saat salah satu tetua desa ditemukan tewas di depan rumahnya. Di dadanya tergores simbol yang sama dengan ukiran di kamar Raras. Sebelum menghembuskan napas terakhir, tetua itu hanya sempat berkata, "Kami berjanji menguburnya bersama dosa kami." Kepala dusun mengumumkan bahwa kejadian ini adalah musibah biasa. Namun warga mulai terpecah. Sebagian ingin membuka rahasia lama, sebagian lain ingin menguburnya lebih dalam. Jaka menyadari satu hal yang mengerikan. Hilangnya Raras bukan awal kutukan, itu adalah peringatan. Malam Jumat Kliwon tiba. Kentongan berbunyi sendiri, tanpa ada yang memukulnya. Pintu-pintu rumah terkunci rapat. Dari rumah Raras, terdengar ketukan dari dalam kamar. Padahal ruangan itu telah kosong sejak hari pertama. Jaka memberanikan diri membuka pintu itu. Di dinding kamar tertulis dengan tanah basah, "Namaku diambil, janjimu dilanggar." Pada saat yang sama, seorang gadis lain di desa tiba-tiba jatuh pingsan dengan bekas kuku di lengannya. Persis seperti yang ditemukan di pintu kamar Raras. Kutukan itu bergerak, dan kini Raras tidak lagi sendirian. Gadis yang pingsan itu bernama Sari, keponakan salah satu tetua desa. Saat sadar, ia menangis histeris dan mengaku melihat perempuan berambut panjang berdiri di sudut kamarnya. Wajahnya rusak seperti tanah kuburan yang basah, yang membuat warga gemetar. Sari mengucapkan kalimat yang dulu sering diucapkan, "Raras, aku tak mau dikunci di dalam kamar." Para tetua berkumpul kembali. Kali ini, ketakutan mengalahkan kesombongan. Terungkap bahwa korban dulu seharusnya hanya satu, namun sumpah adat mereka dilanggar oleh keserakahan dan kebohongan. Kutukan kini menuntut pengganti. Jaka menolak. Ia bersumpah tak akan membiarkan gadis lain diambil seperti Raras. Jaka menyelinap ke hutan larangan bersama seorang dukun tua yang selama ini diasingkan desa, Mbah Sumi. Di tengah hutan, mereka menemukan makam tanpa nisan, terkunci dengan kayu dan paku berkarat. Mbah Sumi mengungkap kebenaran mengerikan. 20 tahun lalu, seorang gadis dipaksa dikurung, hidup-hidup di kamar, lalu dikubur diam-diam agar aib para lelaki desa tak terungkap. Roh gadis itu tak pernah tenang, dan Raras adalah keturunannya. Untuk menghentikan kutukan, ada dua pilihan: membuka makam dan mengakui dosa desa pada semua orang, menyerahkan satu gadis lagi sebagai penebus. Pilihan pertama berarti kehancuran nama desa. Pilihan kedua berarti darah kembali tumpah. Kabar tentang dua pilihan itu menyebar. Desa Kalangwuni terpecah dua. Para ibu menangis melindungi anak gadis mereka. Para tetua bersikeras bahwa adat lebih penting dari kebenaran. Jaka diancam akan diusir bila terus mencampuri urusan adat. Malam itu, Sari menghilang dari kamarnya sendiri. Pintu terkunci, jendela tertutup, dan di dinding tertulis dengan goresan kuku, "Satu tak cukup, pilihan tak lagi tersedia. Kutukan mengambil apa yang ia mau." Dalam keputusasaan, Jaka mendatangi makam tanpa nisan. Sendirian, ia menggali tanah dengan tangan kosong, hingga jarinya berdarah. Saat tanah terbuka, suara tangisan menggema dari dalam bumi. Bayangan Raras muncul di hadapannya. Namun wajahnya bukan lagi gadis yang ia kenal. Dengan suara berlapis, ia berkata, "Hentikan mereka atau ikut terkubur bersama kami." Untuk pertama kalinya, Jaka menyadari kebenaran paling pahit. Kutukan ini tak bisa dihentikan tanpa pengorbanan, dan pengorbanan itu mungkin dirinya sendiri. Jaka kembali ke desa dengan tubuh penuh luka dan jiwa yang remuk. Ia mengumpulkan warga di balai desa dan membongkar rahasia makam tanpa nisan. Tangisan pecah, amarah meledak. Namun para tetua tetap menolak mengakui dosa mereka. Malam itu,
para tetua diam-diam menyiapkan ritual lama, ritual yang seharusnya tak pernah diulang. Mereka memilih Sari sebagai penebus baru. Saat kentongan dipukul, langit menghitam, angin berputar. Ritual dimulai. Ibu Jaka sendiri berdiri di barisan tetua dengan mata sembab. Ia mengaku, "Aku ada di sana 20 tahun lalu." Ia turut mengunci pintu kamar gadis pertama itu. Pengakuan itu menghancurkan Jaka. Namun sebelum ia bisa menghentikan ritual, Sari menjerit dan kerasukan. Suaranya berubah. Bukan suaranya sendiri. Kunci itu masih di tangan kalian. Tanah di balai desa mulai retak. Bau kubur menyelimuti udara. Pintu kamar Raras terbuka lebar. Dari dalam muncul Raras bersama sosok gadis lain. Tubuh mereka berlumur tanah. Lehernya penuh bekas jeratan. Warga berteriak histeris. Raras menatap satu persatu wajah tetua desa. "Kalian tak pernah membuka pintu itu. Sekarang giliran kami." Satu persatu, pintu rumah tetua terkunci sendiri dari luar. Mbah Sumi mengungkap jalan terakhir. Kutukan hanya bisa dihentikan jika seseorang dari darah pelaku rela mengorbankan diri dan membuka makam dengan pengakuan penuh. Jaka memenuhi syarat itu di hadapan roh Raras. Jaka berlutut dan berkata, "Aku memilih menebus dosa yang bukan kulakukan." Ia menusukkan keris adat ke dadanya. Bukan untuk mati, melainkan sebagai tanda sumpah darah. Langit menjerit, roh-roh menangis. Makam tanpa nisan dibuka di hadapan seluruh desa. Tulang belulang gadis pertama diangkat, disucikan, dan namanya disebut. Lantang nama yang sengaja dihapus dari sejarah. Saat nama itu disebut, jeritan berhenti. Raras menatap Jaka untuk terakhir kali. Wajahnya kembali seperti dahulu. "Terima kasih, kami tak lagi terkunci." Kabut terangkat, roh-roh menghilang. Namun Jaka roboh bersimbah darah. Pagi datang dengan sunyi yang ganjil. Tak ada kutukan, tak ada bisikan. Namun, desa Kalanguni tak lagi sama. Beberapa tetua ditemukan tak bernyawa. Di rumah, mereka terkunci dari dalam. Jaka selamat, tapi tak pernah berbicara lagi. Dan kamar Raras kini selalu terbuka. Sudah 7 malam kentongan tak lagi berbunyi. Warga desa Kalanguni mulai berani membuka pintu rumah mereka saat malam tiba. Namun kebiasaan lama tak kembali. Sepenuhnya, tak ada lagi tawa keras. Tak ada lagi pertemuan panjang di balai desa. Makam tanpa nisan kini telah diberi nama dan penanda. Setiap orang yang lewat menundukkan kepala, seolah takut menatap tanah yang dulu menelan dosa mereka. Jaka hanya duduk di beranda rumahnya. Tatapannya kosong. Ia hidup, tapi sebagian jiwanya tertinggal di malam ritual itu. Ibu Jaka jatuh sakit. Setiap malam, ia mengigau, mengetuk dinding sambil berbisik, "Tolong buka pintunya." Tak pernah sekalipun ia mengetuk pintu kamar Jaka. Tahu, ketukan itu akan mengingatkannya pada kamar yang dulu ia kunci. Sebelum meninggal, ia hanya berpesan, "Kalau kau dengar tangisan, jangan diam seperti kami dulu." Pesan itu menjadi warisan paling pahit. Rumah Raras akhirnya dibuka untuk umum. Tak ada lagi bau tanah, tak ada goresan kuku. Namun di kamar itu, warga merasakan dingin yang aneh, seolah kenangan tak mau pergi. Seorang anak kecil bertanya, "Kenapa pintu kamar ini tak pernah ditutup?" Tak ada yang menjawab. Sejak hari itu, pintu kamar Raras tak pernah dikunci lagi. Bahkan saat malam tergelap sekalipun. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Jaka bermimpi. Ia melihat Raras berdiri di padang luas tanpa kabut. Wajahnya tenang, tak lagi pucat. Di belakangnya, gadis-gadis lain berdiri,
tersenyum samar. "Kami pulang," kata Raras. "Tapi ingat, pintu yang kau kunci hari ini adalah tangisan di masa depan." Saat Jaka terbangun, matanya basah. Ia akhirnya bisa menangis. Desa Kalanguni perlahan bangkit. Namun tidak semua luka sembuh. Beberapa keluarga meninggalkan desa. Nama Kalanguni tak lagi dibanggakan, melainkan diperingatkan. Para orang tua mulai mengajarkan anak-anak mereka satu aturan baru. Jika seseorang mengetuk pintumu minta tolong, jangan pernah menguncinya di luar. Kutukan telah berakhir, namun dosa manusia tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk diingat. Musim berganti. Untuk pertama kalinya, Desa Kalanguni mengadakan selamatan tanpa ritual rahasia. Di hadapan warga, Mbah Sumi menyebutkan nama gadis pertama yang dulu dikubur bersama aib desa, nama yang selama 20 tahun dihapus dari ingatan. Saat nama itu diucapkan, angin berhembus pelan, seolah hutan ikut mendengar. Jaka berdiri di antara warga, menggenggam tanah makam yang kini tak lagi tanpa nisan. Ia menanam sebatang bunga liar, bukan sebagai penebus, melainkan pengingat. Sejak hari itu, setiap anak di desa tahu, tidak ada lagi nama yang boleh dikubur bersama dosa. Tahun-tahun berlalu, Desa Kalanguni berubah. Rumah-rumah diperbaiki, jalan setapak dibuka, dan tak satu pun pintu kamar dikunci saat malam. Bahkan ketika hujan dan angin datang bersama gelap, orang-orang luar yang singgah sering heran. Mengapa desa ini begitu takut pada kunci Jaka? Kini menjadi penjaga adat baru. Hanya berkata pelan, "Karena kunci pernah membuat kami kehilangan manusia." Dan setiap kali ada gadis bermimpi tentang kamar sempit dan pintu tertutup, warga tak lagi diam. Mereka mendengar, mereka membuka, mereka melindungi. Di suatu malam yang tenang, seorang ibu bercerita pada anaknya tentang gadis yang hilang di kamar sendiri, tentang desa yang memilih diam, dan tentang seorang pemuda yang membuka pintu dengan darah dan keberanian. Cerita itu diakhiri dengan satu kalimat, bukan hantu yang paling menakutkan, melainkan manusia yang mengunci nuraninya sendiri. Di ujung desa, kamar Raras masih berdiri. Pintu kayunya terbuka, berderit pelan diterpa angin. Tak ada tangisan, tak ada kutukan, hanya keheningan dan pelajaran yang tak boleh dilupakan. Dosa yang disembunyikan akan selalu mencari jalan untuk terungkap. Diam terhadap kejahatan sama kejamnya dengan pelaku. Adat tanpa nurani hanya melahirkan tragedi. Membuka pintu pertolongan bisa menyelamatkan masa depan.